Pada malam hari ini saya spesial membahas tentang kisah seorang pastor yang dihina atau dihujat yang terjadi di Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan ini bukan kita mengungkit hal-hal yang buruknya, tetapi kita mencoba belajar dari teladan pastor tersebut dan kita bercermin dari apa yang diajarkan oleh Kristus kepada kita, terutama yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, nanti beberapa hal kita akan bahas dan beberapa tokoh-tokoh yang pernah mengalami hal yang sama juga nanti akan kita bahas. Misalnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar ya, ada seorang pastor yang juga menjadi korban kemartiran ketika terpisahnya Timor Timor dari Indonesia. Ada beberapa pastor yang menjadi korban dan juga mungkin juga Bapak Ibu sudah pernah mendengar misalnya tentang kisah dari Uskup Oscar Romero. Nah, itu juga nanti mungkin kita akan sedikit melihat dan mencontoh teladan-teladan yang mereka lakukan. Nah, untuk mengawali diskusi atau obrolan malam hari ini, kita akan melihat dulu salah satu channel yang memuat secara khusus ya. Saya kira beliau ini adalah seorang frater. Beliau membahas di dalam channelnya mengenai pastor yang dihujat ini. Nah, kita lihat dulu cuplikannya. Sekaligus nanti saya juga meminta kepada Bapak Ibu untuk mendukung channel ini ya. Nanti saya tunjukkan channelnya dan saya berikan link nanti supaya didukung juga channel dari Frater ini. Eh, Mari kita lihat. Ya, nah ini adalah salah satu cuplikan yang saya tonton juga dan dikirimkan oleh beberapa orang di dalam grup. Sehingga saya sempat menonton ini dan ketika selesai saya menonton ini saya coba membaca beberapa berita di baik itu skalanya nasional maupun regional ya. Nah, sekarang kita lihat dulu cuplikan kecilnya berikut ini Bapak Ibu. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda, dan kita semua. Satu teladan yang sangat mengagumkan ditunjukkan oleh seorang imam dosesan Kuskupan Agung Medan, yaitu Pastor Sabat Nababan. Pastor Sabat saat ini bertugas sebagai pastor paroki Santo Antonio Maria Claret, Tomok, yaitu di Pulau Samosir, pinggiran Danau Toba, Sumatera Utara. Teladan yang diberikan pastor ini terkait dengan sikap pengampunan dan perdamaian yang dengan rela hati diberikannya kepada seorang polisi yang membentaknya dan menyebutnya sebagai pastor gadungan. Tatkala ia sedang buru-buru untuk pergi memberikan sakramen pengurapan orang sakit kepada umatnya, namun dihalangi oleh polisi tersebut. Polisi ini menjabat sebagai Wakapolres Samosir. Tentu saja video ini bukan untuk memojokkan pihak tertentu, apalagi memprovokasi. Saya membuat video ini untuk mewartakan kepada Anda satu pesan perdamaian, agar pesan ini semakin luas mempengaruhi dan menginspirasi kita semua. Dan ini kiranya sangat terkait dengan perayaan dalam gereja Katolik yang baru kita rayakan, yaitu Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kisah tentang pastor paroki yang dibentak oleh seorang polisi berjabatan Wakapolres ini pertama kali diinformasikan oleh Hayun Gultom dalam media online Batak Raya. Dalam tulisannya pada media online Batak Raya, dituliskan bahwa pastor sahabat dimaki oleh wakil kepala Polres Samosir di Jalan Desa Wisata Tomok, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Provinsi Utara pada Kamis 16 Juni 2022 yang lalu. Warga setempat menjadi saksi mata, termasuk ibu-ibu pedagang souvenir. Kepada Batak Raya, Wakapolres memang mengaku salah bahwa dirinya menyebut pastor tersebut sebagai pastor gadungan.
Setelah peristiwa itu terjadi, beberapa waktu kemudian memang polisi bersangkutan datang ke pastoran Tomok untuk meminta maaf kepada Pastor Sabat Nababan. Dan Pastor Sabat Nababan dengan rendah hati memberikan pengampunannya kepada pastor tersebut dengan juga memberikan pesan-pesan penting terkait kejadian itu. Pastor Sabat Nababan juga memberikan perlindungannya kepada media jejak cyber terkait apa yang direnungkannya tatkala memberikan pengampunan kepada orang yang telah menghinanya dan menyebutnya sebagai pastor gadungan. Hal itu dibagikannya dan saya rasa renungan ini kiranya menginspirasi kita. Judul renungan itu ialah Perintah Mengampuni yang ditulisnya pada 16 Juni 2022. Saya membacakannya kepada kita. Tuhanku, Engkau memerintahkan agar kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Hari ini, sungguh perintah untuk mengampuni sesama itu sungguh nyata dalam pengalamanku. Di tengah padatnya pelayanan hari ini, pengalaman untuk mengampuni itu sungguh nyata. Selesai merayakan Ekaristi dalam rangka pelepasan TK Asisi, saya harus memacu kuda kesayangan yang selama ini setia mengantarkanku pada tujuan pelayanan untuk menghadirkan kurban Kristus bagi umat yang sedang bergumul dalam penderitaan karena penyakit dan usia yang sudah menua. Keinginan untuk melihat kelucuan anak-anak di TK pun harus dihentikan, mengingat permintaan umat akan perminyakan suci agar mendamaikan penderitaannya dengan Kristus yang telah mengalahkan penderitaan dan kegelapan maut. Di atas sepeda motor, terbayang keluarga beserta pengurus gereja yang mengelilingi umat yang sakit dengan segala pengharapan dan perasaan takut kehilangan anggota yang mereka cintai karena ajal sudah dekat. Sepeda motor pun melaju dengan gagahnya di jalan raya agar secepatnya mempertemukan saya di tengah keluarga itu. Namun, lajunya tiba-tiba melambat karena ada kerumunan masyarakat di kiri kanan jalan beserta deretan mobil yang terparkir sampai memakan trotoar yang mengganggu para pejalan kaki. Di beberapa titik tampak berdiri beberapa orang berseragam, seolah mengatur lalu lintas untuk masyarakat umum, bahkan memaksa beberapa sepeda motor untuk berhenti di pinggir sebelah kiri jalan. Rupanya, rombongan orang-orang penting hendak melintas, sehingga banyak orang harus mengalah dan menunda segala perjalanan dan urusan mereka. Dalam benakku, ingin secepatnya mengantarkan tanda keselamatan Allah melalui sakramen pengurapan orang sakit bagi umat yang membutuhkannya. Maka masyarakat yang berhenti itu saya coba dahului walau dengan laju sepeda motor yang melambat. Petugas yang berseragam pertama yang menyuruh saya untuk berhenti di pinggir, sempat juga saya sampaikan saya sedang buru-buru mau melayankan pelayanan untuk orang sakit. Saya pastor. Petugas tersebut membiarkan saya melewati jalanan yang masih kosong. Namun berbeda halnya setelah mendekat kepada petugas lain. Petugas ini memaksa untuk tetap berhenti di pinggir karena sudah semakin mendekat ke mobil rombongan orang penting yang hendak meneruskan perjalanannya. Sepeda motor pun akhirnya saya berhentikan. Tak lama kemudian, sang petugas menghampiri sepeda motorku dan langsung mencabut kunci kontak motorku dengan kata-kata yang tak enak. Dari tadi saya lihat kamu sangat arogan. Motor ini akan ditilang. Kunci dicabut dan langsung menjauh dari sampingku. Spontan saya mengejarnya. Tas berisi peralatan misa saya letakkan di atas sepeda motor dan membuka helm serta memegangnya mengejar petugas yang mencabut kunci motorku. Saya bertanya, "Pak, mengapa harus begitu? Saya pastor, sedang buru-buru mau melayani umat yang sedang sakit." Namun tidak ditanggapi dengan baik. Malah dengan segala kata-kata yang tidak mengenakkan keluar dari ucapannya. Kata yang sungguh tidak bisa lagi saya terima dengan sabar ketika dia katakan, "Pastor gadungan rupanya kau." Sungguh, saya ingin menunjukkan kesungguhan dan keaslian diriku bahwa saya bukan pastor gadungan. Saya benar-benar pastor. Alba yang saya kenakan akhirnya saya tunjukkan karena masih terbungkus jaket coklat yang biasanya melindungi tubuhku dari angin di jalanan jika sedang mengendarai sepeda motor. Semakin banyak masyarakat yang berkerumun
Dan ada beberapa umat yang mendengar segala perdebatan kami. Beberapa umat sayup-sayup saya dengar berkata, "Mengapa begitu Bapak memperlakukan pastor kami? Nanti kalau umat itu meninggal dan belum sempat menerima perminyakan, apa Bapak bertanggung jawab?" Datang juga petugas lain yang ingin mengetahui duduk persoalannya. Dan setelah mengetahui persoalannya, dia langsung mengambil kunci motorku dari tangan petugas yang telah mencabutnya. Dia dengan ramah berkata, "Sudahlah pastor, berangkatlah." Dia sambil menjodohkan kunci motor kepadaku. Saya masih mengejar petugas yang mencabut kunci motorku sambil berkata, "Apa maksud Bapak menyebut saya pastor gadungan?" Dia pun tidak bisa menjawab, mungkin karena sudah melihat alba yang saya kenakan dan suara banyak orang yang berusaha membela pastornya. Petugas itu akhirnya memasukkan kunci motor ke tempatnya dan tetap berkata, "Sudahlah pastor, berangkatlah." Tanpa menghiraukan orang-orang di sekeliling, kembali kutunggangi sepeda. Baik, Bapak Ibu, itu kurang lebih cuplikan dari salah satu channel Frater. Bapak Ibu di sini ada namanya ya, channelnya namanya Yesus Engkau Andalanku Channel ya. Jangan lupa nanti di subscribe. Bapak Ibu langsung ketik di pencarian YouTube. Namanya adalah Yesus Engkaulah Andalanku Channel. Oke, nanti sambil berjalan nanti saya akan berikan linknya juga di bagian apa namanya live chat ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah melihat kisahnya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana seorang yang disebut namanya di situ polisi lalu lintas yang kemudian menghujat pastor ini ya, Sahabat Nababan ini dan nyebutnya sebagai pastor gadungan.